Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat dipertemukan pada hari ini ya. Pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kajian yang bertemakan Hari Tani Nasional, tinjauan kritis atas konflik agraria di Malang Selatan. Menarik tema ini untuk kita bahas karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Tani Nasional pada tanggal 23 September. Di sini apa sih yang kita mau bahas? Yang pertama kita akan membahas dasarnya terlebih dahulu, yaitu sejarah Hari Tani Nasional. Kemudian yang kedua akan membahas konflik agraria yang terjadi terkhususnya di Malang Selatan. Jadi sebelum kita mulai materi yang kita bahas tentang sejarah, sebelumnya mungkin ada dari Maestro Universal untuk menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kenikmatan dan juga kita masih bisa menikmati secangkir kopi pada sore hari ini, dan juga Bung Ervan dan juga kawan-kawan yang lain masih menikmati rokoknya. Maka saya pikir ini harus menjadi rasa syukur tersendiri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berada dalam momentum, yaitu momentum Hari Tani Nasional. Sebenarnya ketika kita berbicara siapa kita, maka kita sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari apa itu pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya barangkali ya kalau karena kita sudah berada dalam situasi perkotaan, kita nggak pernah berpikir misalnya kenapa sih kemudian kita hari ini bisa menikmati barangkali sepiring nasi. Kenapa kita hari ini misalnya tidak memikirkan kita sudah menikmati aneka makanan yang ada di kawan-kawan sekalian. Maka saya pikir ini perlu kemudian di cross check bahwa ada perjuangan-perjuangan di situ untuk menghasilkan sepiring nasi itu. Ada perjuangan untuk menghasilkan istilahnya makanan-makanan yang hari ini ada di hadapan kawan-kawan. Maka sebenarnya siapa kemudian yang berjuang di situ? Salah satunya ada seorang tokoh sebenarnya, yaitu bukan seorang tokoh, dia adalah tokoh sebenarnya, yaitu kawan-kawan yang hari ini bergelut di aspek pertanian. Yang menjadi catatan menarik juga bahwa hari ini pertanian itu adalah hal yang tidak diminati oleh generasi milenial. Barangkali saya ini sebenarnya meng-cross check diri saya sendiri. Saya barangkali lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi daripada kemudian kita melihat saudara-saudara kita yang terjun di pertanian secara langsung. Maka data positifnya dari Dinas Pertanian itu akhirnya petani-petani kita itu istilahnya didominasi oleh mereka yang usianya sudah yang mendekati usia akhir lah, kira-kira seperti itu. Kawan-kawan milenial misalnya mereka sangat jarang sekali terjun di sektor pertanian. Bahkan yang unik misalnya lulusan-lulusan pertanian belum tentu dia linear dengan apa yang nanti akan dipraktekkan di lapangan. Begitupun mungkin jurusan-jurusan yang lain ya. Saya adalah jurusan FKIP UMM, maka bisa saja jurusan FKIP itu jadi pegawai bank. Termasuk juga kawan-kawan yang mungkin ada di pertanian. Ada apa? Kenapa kemudian dunia pertanian sebegitu nggak diminati misalnya? Maka nanti itu akan dibuka sejarahnya oleh Mas Didi karena bertepatan dengan Hari Tani Nasional itu sendiri. Barangkali karena beliau juga adalah orang pertanian dan sekarang magister di Institut Pertanian Bogor. Beliau ini ahli tani lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga kami dari pimpinan cabang menyorot persoalan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Malang. Ini secara spesifik kita menyorot itu kenapa?
karena ini berkaitan dengan hari ini kawan-kawan berproses. Jadi mungkin kita hari ini bisa mengatakan bahwa saya dari Madura, saya dari Sulawesi, saya dari Maluku dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwa kawan-kawan berproses di sini, kawan-kawan IFM dan mungkin juga kawan-kawan yang lain yang ikut nanti bisa sharing semua ya, yang kemudian ingin bertanya. Jangan lupa kita berproses di Malang. Di Malang itu dia punya tanah yang harus kemudian diperjuangkan. Nah, hari ini kita dibesarkan dalam situasi konflik agraria sebenarnya. Jadi Indonesia kenapa dia harus merdeka? Itu dalam rangka membebaskan tanah air kita dari belenggu penjajahan. Apakah kemudian hari ini kita hanya sebagai generasi yang menikmati? Ternyata tidak juga, saya pikir. Karena memang konflik agraria di Malang itu dalam kategori juga belum selesai ya. Seperti apa kemudian konsep agraria atau kemudian konsep tanah itu harusnya digunakan oleh negara? Itu sudah jelas ada dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini juga saya mengatakan bahwa negara sering gagal paham kenapa. Kan sering kita misalnya lihat ya, ada satu tanah, misalnya tanah ini milik Pemda. Sejak kapan mereka punya hak milik di situ? Itu pakai konstitusi yang mana? Hak menguasai dengan hak milik tentu akan berbeda. Nah, maka kemudian itu juga yang kadang salah persepsi. Mungkin senior-senior kita yang yang lebih dulu duduk di kursi kekuasaan hari ini. Maka karena salah persepsi itulah kemudian seolah-olah kemudian tanah, air dan seterusnya ini adalah milik negara dan kemudian negara bisa menggunakan ya sesuai hati mereka. Tidak seperti itu konsepnya. Bahwa hak penguasaan itu dalam rangka semata-mata dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Maka kalau kemudian negara dalam koridor yang benar persoalan agraria, maka hari ini tidak ada kemudian petani yang melarat. Mungkin gaji yang paling tinggi itu nggak seorang BUMN, tapi dia adalah seorang petani karena mengingat jasa mereka itu sangat tinggi hari ini. Ya mereka juga akan mikir kan lebih baik kemudian menggadai sawah mereka misalnya, dibangun perumahan di situ karena uangnya lebih banyak ya, kemudian dampaknya ya yang mereka bisa terima. Misalnya per tahun sewanya berapa, taruhlah seperti itu. Kalau pertanian belum lagi mereka harus gagal panen dan seterusnya. Maka sebenarnya negara harus punya perhatian khusus kepada sektor-sektor pinggiran seperti itu, sektor-sektor pertanian itu ya. Jadi itu sebenarnya konsep ideal yang diinginkan sebenarnya dalam konstitusi kita, dalam konstitusi Indonesia, bahwa pemanfaatan bumi dan yang terkandung di dalamnya itu hanya semata-mata untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran golongan tertentu. Apalagi kemudian segelintir orang yang disebut oleh kawan-kawan hikmah itu barangkali oligarki, kira-kira seperti itu. Itu enggak dihindari. Selanjutnya adalah bagaimana peta konflik persoalan agraria di Malang Selatan. Yang pertama ketika kita berbicara peta konflik, kita harus tahu kasus apa dulu yang kemudian ada di Malang Selatan itu sendiri. Yang kedua, kemudian aktor mana saja yang terlibat dalam peta konflik tersebut. Maka kalau kita berbicara tentang peta konflik di Malang Selatan itu ada setidaknya 7 titik yang hari ini kita minta untuk segera diselesaikan kepada pemerintah. Yang pertama yaitu konflik agraria yang ada di Desa Joyo Mulyan, Kecamatan Tirtoyudo ya. Jadi di Tirtoyudo, jadi di situ ada persoalan konflik agraria. Jadi nanti ada sekitar 7 titik di situ. Konfliknya lewat siapa? Jadi aktor yang memainkan di situ adalah PT Sumber Magis ya, swasta pada tahun 1965 yang mengklaim lahan warga di mana keberadaannya memiliki irisan dengan militer. Jadi ini menarik ya, ketika kita berbicara konflik maka yang harus kawan pahami itu setidaknya ada 5 poin. Yang pertama, silakan identifikasi identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik. Yang terlibat secara langsung siapa misalnya? Jadi kalau ada pembebasan lahan, kawan-kawan silahkan cross check di situ siapa yang kemudian membiayai ya.
mendanai hal tersebut. Ini sebenarnya karena saya dari Madura, ini kadang juga dipraktekkan ya. Jadi kalau misalnya ada orang asing atau orang di luar Indonesia ingin kemudian istilahnya menguasai tanah setempat itu biasanya mereka nggak langsung sistemnya, tapi mereka pakai orang lokal juga. Caranya gimana? Ya sudah, uang itu diberikan kepada orang lokal itu, nanti orang lokal ini hanya punya hak mengelola, tapi pendapatannya lahir kepada investor terkait. Ini biasanya permainan pola-pola yang dimainkan di sektor pariwisata. Ini studi kasus di daerah saya, daerah Masa Lembu, tapi nggak tahu kalau di Malang. Silahkan teman-teman bisa analisis sendiri. Yang kedua, jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik. Ini menarik. Silahkan identifikasi saja siapa yang kemudian membuat regulasi, ya kan? Kenapa kemudian regulasi itu harus muncul? Biasanya kalau teman-teman aktivis bilangnya jangan-jangan sudah regulasi pesanan, kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik. Silahkan, karena memang siapapun yang meleburkan diri dalam konflik persoalan agraria, itu pasti mereka punya kepentingan. Hanya persoalannya kalau IMF itu kan dipertegas, kepentingan kita adalah pembebasan kaum mustadafin. Siapapun yang kemudian akan mengutik di wilayah situ, ya kita akan bela, dan itulah kepentingan kita sebenarnya. Yang selanjutnya, yang poin keempat, berbagai isu yang terlibat dalam konflik. Isunya apa yang kemudian yang diangkat? Misalnya di Malang Selatan ini lagi hangat persoalan isu sawit ya, nanti kita juga coba akan masuk sedikit. Kemudian pihak yang dapat didorong untuk meragukan resolusi konflik. Jadi istilahnya siapa kemudian pihak-pihak yang nanti akan mengamankan. Jadi bisa saja pihak yang akan mengamankan itu mereka sudah diamankan duluan, bisa saja seperti itu. Biasanya juga aktor-aktor intelektual, aktor-aktor kampus mainnya di wilayah sini sebagai kira-kira yang akan memediasi, akan mencari titik temu dalam persoalan konfliknya. Jadi ada sekitar 7 titik, nanti teman-teman udah saya share, nanti bisa diidentifikasi sendiri. Tapi kemudian yang bisa dipastikan bahwa dari 7 titik di Kabupaten Malang itu pasti ada keterlibatan negara di situ. Ya tidak mungkin kan misalnya rakyatnya berkonflik kemudian negaranya nggak terlibat atau pemerintahnya nggak terlibat, pasti mereka terlibat. Hanya persoalannya mereka terlibat di mana. Maka kalau kita analisis dalam pendekatan analisis kelas ya, mereka ada istilahnya kaum kapitalis dan kaum proletar. Ini posisi negara ini dalam saat terjadi konflik ini mereka memposisikan dirinya di mana. Jeleknya kita dalam proses bernegara itu seringkali mereka nggak berangkat dari pengorganisasian massa, tapi mereka itu berangkat dalam sistem politik transaksional. Kekhawatiran saya jangan-jangan waktu dia kemudian naik kekuasaan sebagai pemerintah, dia lewat proses transaksional itu. Kalau proses itu dilakukan, maka negara atau aktor-aktor negara itu, maka mereka akan istilahnya akan lebih dekat nanti komunikasinya dengan siapa yang kemudian dia bertransaksi. Bahasa sederhananya Mas Yoga itu ya politik uangnya, hati-hati di situ ya. Nanti ada irisan-irisan seperti itu. Ada pesanan-pesanan seperti itu kawan-kawan. Oke, selanjutnya yang menjadi catatan menarik juga, selain tadi ada 7 titik daerah konflik di Kabupaten Malang itu, yang terakhir adalah ternyata Kabupaten Malang ini sebentar lagi akan menjadi daerah yang sangat seksi ke depan. Yang pertama, akan ada proyek rencana ya, dalam status rencana akan ada pembukaan sawit di daerah Kabupaten Malang. Itu kemudian yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, istilahnya akan ada salah satu kementerian yang akan melakukan investasi persoalan proyek kereta gantung ya di Kabupaten Malang juga. Jadi informasinya ini kemungkinan nanti Pak Luhut yang akan investasi persoalan proyek kereta gantung itu. Yang terakhir, yang jelas ya, yang lagi viral di Malang juga akan ada istilahnya sekarang masuk proses pelelangan persoalan jalan tol Malang ke Panjen. Itu dalam proses pelelangan, informasi terakhir yang kami dapat. Sebenarnya, lalu apa masalahnya? Ya kan? Apa masalahnya dengan jalan raya? Karena kita membutuhkan itu. Yang kedua, apa masalahnya dengan sawit? Kalau toh itu menyerap lapangan pekerjaan.
Yang terakhir, apa masalahnya dengan proyek kereta gantung? Kalau itu kemudian mempercepat mobilitas kita misalnya. Apa masalahnya, kan di wilayah situ. Ketika kita berbicara sawit, maka kemudian barangkali sebelum kita kemudian mempraktekkan itu di Kota Malang, kita perlu belajar dengan daerah-daerah hari ini yang menerapkan perkebunan sawit. Kita perlu belajar di situ. Dan otomatis ketika kita sudah belajar misalnya beberapa daerah yang sudah menerapkan, taruhlah Kalimantan, ya kita nanti ketika menerapkan itu di Malang sudah harus paham gimana mengantisipasi ketika terjadi banjir. Malang otomatis akan akan enak karena daerah banjirnya akan mengalir ke bawah gitu kan. Tapi apa kemudian nanti orang-orang yang misalnya dialiri daerahnya oleh air yang dari Malang, apakah mereka akan fair? Juga saya pikir juga tidak begitu. Tol apa masalahnya? Kalau tol ini, apakah kemudian misalnya petani bisa mengakses tol ya? Saya pikir nggak ada kepentingan dengan situ, karena petani cukup naik motor saja mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mau kirim barang ke Panjang barangkali nggak harus lewat tol kan, seperti itu. Tapi kemudian bacaan saya, tol ini nanti akan terintegrasi. Kenapa kemudian harus ada kelapa sawit di situ? Kenapa kemudian harus ada kereta gantung di situ? Dan kemudian istilahnya mengurai kemacetan terkait kereta gantung. Maka sebenarnya titik poinnya ini untuk siapa, proyek nasional ini untuk siapa? Itu yang kemudian harus dijaga oleh orang Malang sebenarnya, dan juga kemudian kawan-kawan mahasiswa. Maka sebenarnya dalam proyek itu yang harus selesai analisis dampak lingkungannya clear apa enggak. Itu yang kemudian nanti barangkali harus kita kawal selama kemudian perjalanan rencana 3 proyek besar ini di Kabupaten Malang. Oke, barangkali itu dulu sebagai pengantar, dan nanti Mas Didi ini beliau adalah senior saya sebenarnya di Malang Raya ya. Nanti beliaulah yang kemudian akan meluruskan saya karena saya pikir banyak hilap tadi apa yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Roni Versal atas wejangan yang diberikan ya terkait Hari Tani Nasional ini. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Imawan Didi Aprilianto, bidang hikmah periode 2016-2017. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan dan salam pembebasan. Salam. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diundang oleh pimpinan cabang Malang untuk bicara mengenai sebetulnya refleksi apa sesungguhnya kelahiran dari Hari Tani Nasional itu. Nah, jadi besok tanggal 24 September 2021 kita akan memperingati atau kemudian merefleksi kembali Hari Tani Nasional yang pernah kemudian disahkan oleh Bapak Presiden kita yang pertama waktu itu dengan keputusan Presiden nomor 169 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Jadi cikal bakal kenapa kemudian Hari Tani Nasional itu adalah ketika Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria itu disahkan oleh Presiden untuk kemudian mengembalikan semua aset-aset yang telah dikuasai oleh kolonialisme waktu itu. Ada VOC, ada kemudian Belanda. VOC ini kan semacam kalau di kita itu ya korporasi lah. Nah, dulu juga sudah ada korporasi yang kemudian mengeksploitasi atau kemudian merambah menjaga tanah-tanah yang kemudian ada di Nusantara. Nah, saya sebetulnya membuat tema sendiri sebelum kawan-kawan cabang Malang juga mau merefleksi tentang konflik agraria yang ada di Malang Selatan. Jadi tema saya adalah
agenda bangsa belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita melihat tadi disebutkan oleh Mas Roni bahwa konstitusi kita mengenai tadi yang disebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tapi kita melihat faktanya tadi belum ada kemakmuran. Nah, bisa di cross check ke teman-teman sekitar kita atau kemudian ke diri teman-teman sendiri atau keluarga teman-teman yang kemudian hari ini sudah makmurkah atau sudah sejahterakah. Bahkan di dalam kondisi pandemi kita juga melihat banyak konflik-konflik agraria yang terus berkelanjutan. Nah, ini tidak sesuai dengan semangat UUPA yang kemudian telah dicanangkan 61 tahun yang lalu ya. Karena kita ada di 2001. Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai Hari Tani Nasional, itu pasti yang ada di kepala kita atau pengetahuan dasar kita, yakni tentang petani, iya kan? Petani yang kemudian punya hak untuk memproduksi, kemudian punya hak untuk melakukan produksi sebagai kedaulatan pangan mereka, ataupun nanti menjadi kedaulatan pangan negara. Akan tetapi tanah-tanah yang kemudian dijadikan alat produksi, jadi tanah itu kan alat produksinya petani. Untuk menggarap lahan itu petani butuh tanah. Nah, banyak kemudian persoalan ketika petani ini mau melakukan produksi. Dan bicara soal pertanian atau kemudian petani itu sendiri, maka kita akan bicara soal agraria. Sebetulnya apa sih agraria? Kita selalu menyebut kata agraria, kemudian agraris, negeri agraris, tapi kemudian belum kita definisikan secara menyeluruh, holistik dan komprehensif apa sebetulnya persoalan agraria. Kadang kita cuman menganggap bahwa persoalan agraria ini persoalan ya tanah gitu. Tanah yang kemudian kita pijaki. Tapi kalau kata Gunawan Riyadi atau yang kemudian aktivis perjuangan agraria yang kemarin meninggal tahun 2021 awal ya. Beliau pernah ngomong bahwa agraria ini bukan hanya persoalan pertanian atau petani atau tanah itu sendiri, tapi lebih dari itu tentang yang ada di bawah bumi. Kalau kita bicara tanah itu berarti apa yang ada terkandung di dalam tanah itu sendiri, baik itu mineral, batu bara, emas, apalagi air misalkan. Kemudian di atas tanah ada pohon, ada hutan, ada laut, dan kemudian udara yang kemudian kita bisa nikmati. Maka undang-undang tahun 1960 tentang undang-undang pokok agraria ini itu kemudian membuat atau menginginkan adanya penataan aset kembali atau kemudian redistribusi aset yang dulu dikuasai oleh Belanda zaman Orde. Selain penataan aset, kita juga menginginkan adanya penataan akses. Karena kalau petani cuma dikasih aset tanpa kemudian diberi akses ini banyak ya, akses kepada modal misalkan, kemudian akses untuk melakukan produksi, dan kemudian metode untuk melakukan pertanian itu bagaimana, itu petani akan mengalami ya stagnasi atau kemudian tidak akan bisa melakukan kedaulatan pertanian itu sendiri. Nah, UUPA selama kemudian
perjalanannya itu mengalami satu kemunduran kalau kita bisa bilang begitu. Karena pada awal Orde Baru kita mengenal awal berdirinya UPA itu kan awal Orde Lama ya, maksudnya Orde Lama ketika Pak Presiden kita kemudian menetapkan itu sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, tapi kemudian masuk di Orde Baru itu mengalami satu kemunduran karena UPA ini tidak dianggap sebagai satu produk hukum yang ingin melegitimasi rakyat untuk bisa mengakses tadi, untuk bisa menata ulang kembali tanah-tanah yang dikuasai. Namun Orde Baru kemudian atau menetapkan Undang-Undang Nomor 67 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan. Ada kemudian masuk Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Lalu masuk Undang-Undang Pokok Kehutanan. Nah, ini kemudian membagi tanah kita menjadi dua. Tanah kehutanan dan tanah non kehutanan. Yang sejatinya itu adalah maksudnya liberalisasi tanah itu sendiri. Nah, saya kemudian ingin kita mengingat sejarah politik agraria itu tadi, karena kondisi hari ini itu tidak bisa terlepas dari sejarah tahun sebelumnya. Kenapa kemudian hari ini masih ada konflik, bahkan Undang-Undang Pokok Agraria itu telah ditetapkan. Tadi Mas Bani bilang ada beberapa kasus di Malang Raya, di Malang Selatan. Nah, padahal kita juga telah di tahun 2018 Pak Presiden kita telah menetapkan keputusan Presiden tahun 2018 mengenai reforma agraria untuk mengembalikan kembali semangat keadilan rakyat itu untuk memperoleh tanah-tanah yang kemudian telah dikuasai oleh asing. Nah, selama perjalanan 61 tahun ini, kenapa kemudian persoalan-persoalan agraria itu terus menerus ada konflik, kan begitu pertanyaannya. Kenapa Undang-Undang Pokok Agraria ini tidak kemudian bisa menyelesaikan konflik? Karena Undang-Undang Pokok Agraria nggak dipakai atau ditinggalkan oleh pemimpin yang saat ini. Walaupun Pak Presiden Jokowi di tahun pertama itu sudah mencanangkan mengenai Nawacita 9 yang ada 9 poin itu, termasuk menjadikan reforma agraria sebagai salah satu komponen dasar untuk mensejahterakan rakyat. Dan kemarin dibilang Pak Jokowi bahwa anak-anak muda, sekali lagi anak-anak muda harus kembali ke pertanian. Tapi ada paradoks di situ ketika Pak Presiden ngomong begitu, tidak kemudian menyelesaikan problem-problem pokoknya. Ya, problem pokoknya adalah penguasaan atau ketimpangan struktural tanah yang masih banyak. Kita disuruh bertani tapi kita tidak kemudian disediakan lahan atau alat produksi utama. Jadi tanah itu alat produksi yang utama ya teman-teman, untuk kemudian kita bisa melanjutkan kehidupan. Nah, ketika tanah tidak dikuasai kita atau tanah kemudian dikuasai oleh 1% orang, maka ya kita tidak bisa mengakses. Mau jadi petani tapi tidak kemudian dikasih tanah, kita mau memproduksi pangan di mana? Walaupun sekarang ada kemajuan, misalkan tanah pertanian model vertikal bisa dengan metode ke atas biasanya pakai air ya. Metode hidroponik misalkan teman-teman mungkin mengenal. Nah, tapi tanah sendiri itu adalah alat produksi utama
bukan hanya untuk pertanian tapi untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita butuh tanah untuk membangun rumah mungkin, karena manusia selalu berkembang biak tapi tanah tidak bisa berkembang biak. Nah, itu problemnya. Nah, sebelum kemudian mungkin kita langsung ke pertanyaan, tapi saya mengajak teman-teman untuk kemudian merefleksi kembali mengenai kondisi pertanian atau kondisi agraria kita, penguasaan yang kemudian secara masif ini tidak bisa kita rebut kembali. Nah, mungkin itu pertanyaan kami, termasuk saya ya. Bagaimana kemudian kita bisa merebut tanah-tanah kita kembali kalau hari ini tidak ada political will dari pemerintah untuk itu. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu. Ya, terima kasih. Ya, itu ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Didik tadi ya. Mungkin ada yang mau ingin menjawab. Atau ada feedback mengenai agraria terutama di Indonesia maupun di Malang sendiri. Mungkin dari saya dulu ya, terkait agraria. Mungkin pertanyaan sederhana saja ya, mengenai agraria di Indonesia sendiri menurut Mas Didik itu seperti apa sekarang? Saya Ya, baik. Tadi memang kita ini ya terwujudkan hanya konflik agraria di Malang Selatan ya. Maaf saya belum kemudian memperlihatkan bahwa sebetulnya bukan hanya di Malang konflik agraria yang kemudian terjadi selama 61 tahun perjalanan Undang-Undang Pokok Agraria. Tapi sejak pertama kali UUPA itu disahkan pun konflik-konflik agraria itu masih terus terjadi. Jadi berarti selama 61 tahun konflik agraria, kalau kemudian lembaga KPA atau kemudian konsorsium pembaruan agraria itu telah mencatat. Jadi biasanya mereka mencatat setiap tahun perjalanan UUPA itu dengan data-data yang kemudian disajikan. Nah, kalau di tahun, kalau nggak salah 2018 itu ada sekitar 659 konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, konflik-konflik agraria ini banyak terjadi di persoalan-persoalan perkebunan karena ketimpangan penguasaan lahan, kemudian tumpang tindih kebijakan, selain itu ketidakjelasan aset yang dimiliki oleh atau yang kemudian digunakan oleh masyarakat itu terbentuk dari aset-aset yang digunakan oleh para perusahaan yang kemudian telah menggunakan hak guna usahanya. Nah, kalau kita lihat misalkan di Langkat ya, itu juga banyak terjadi kemudian perampasan lahan oleh perusahaan-perusahaan yang kemudian
bisa mengakses melalui kebijakan-kebijakan. Nah, sedangkan bahwasanya masyarakat atau petani yang ada di situ sudah telah melakukan atau menghidupkan tanahnya itu selama kurang lebih 25 tahun, itu harus kemudian dikasih hak milik. Tapi selama perjalanannya banyak kemudian terjadi konflik-konflik. Kalau kita lihat sekarang misalkan, teman-teman pasti tahu semua tentang tanah atau rumah yang kemudian mau digusur ya. Itu rumahnya Rocky Gerung. Nah, itu mencuat di media bahwa Rocky Gerung telah kemudian membuat bangunan itu di atas tanahnya PT Sentul, Sentul City yang ada di Bogor sana. Nah, selama perjalanannya memang itu masih menjadi polemik. Kenapa orang-orang yang kemudian telah membangun atau kemudian menghidupkan tanah itu selama kurang lebih 25 tahun, bahkan Rocky Gerung itu sudah lebih daripada 25 tahun, itu tidak dikasih hak milik. Bahkan sudah diajukan ke Kementerian ATR dan BPN itu mengenai sertifikat tanah. Tapi sama Kementerian ATR dan BPN itu tidak kemudian dilaksanakan karena masih belum jelas. Nah, reforma agraria atau kemudian produk hukum UUPA itu menginginkan kejelasan soal aset. Dan kemudian UUPA juga menginginkan adanya batasan berapa yang bisa dikuasai oleh perseorangan atau kemudian oleh lembaga. Nah, di UUPA itu dibatasi. Jadi per orang itu bisa menguasai, per lembaga itu bisa menguasai atau perusahaan itu bisa menguasai hanya 25 hektar. Sehingga kalau ada perusahaan yang kemudian mempunyai tanah di atas 25 hektar, maka itu harus dibagikan. Dan itu negara harus hadir untuk kemudian membagikan atau menata ulang, rekonstruksi kepemilikan aset itu. Dan harus kemudian mendistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi banyak konflik selain kemudian di Malang Selatan, ada juga di Maluku, ada di Papua. Penyerobotan itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang dilegitimasi undang-undang. Nah, padahal mereka tidak tahu bahwa sudah ada masyarakat itu dulu yang telah mempergunakan lahan tersebut dan menghidupkannya. Dan itu masih terjadi konflik-konflik sampai hari ini. Ya mungkin itu terkait bagaimana kondisi hari ini ya. Masih banyak lah intinya. Ya, baik, terima kasih ya atas jawabannya. Mungkin dari yang lain ada feedback atau pertanyaan? Silahkan. Ya, silakan. Suaranya kedengaran kok. Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari komisariat mana. Ya. Bertanya-tanya soal ini kepada pembicara di depan. Tadi katanya presiden kita ya, Joko Widodo di tahun pertama sudah mengeluarkan janji-janjinya melalui nawacita bahwasannya
reforma agraria itu menjadi salah satu senjata andalan lah yang akan dipakai untuk memakmurkan masyarakat. Terus yang kedua, pertanyaannya kenapa hal tersebut tidak dijalankan, sedangkan menurut saya secara pribadi ketika kita sebagai masyarakat Indonesia, ketika kita menggunakan atau mengimplementasikan hal tersebut, mungkin kemakmuran bagi masyarakat itu akan benar-benar terjadi ya. Itu kemungkinannya sangat besar karena memang kita belum bisa terlepas dari sejarah bahwasanya hampir semua masyarakat Indonesia awalnya itu memang pekerjaan utamanya adalah petani ya, bahkan makanan pokok pun dari hasil tani. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua selanjutnya ini ya, terkait kaum muda ya. Kenapa sih kaum muda hari ini kok enggan ya, seperti yang disinggung tadi oleh pembicara di depan, enggan untuk menjadi seorang petani? Itu pertanyaan besar saya ini ya, pada peringatan Hari Tani Nasional. Kenapa sih ya, kaum muda ini kok enggan menjadi petani? Ada apa sih dengan profesi petani sebenarnya? Dan semakin lama kok semakin berkurang ya lahan garap yang bisa digarap oleh petani. Padahal bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia adalah hasil dari pertanian. Bukankah ini sebuah paradoks ya, teman-teman? Sebuah paradoks yang sangat besar. Mengapa demikian bisa terjadi? Mungkin itu ya pertanyaan dari saya. Ya, baik, terima kasih Mas Putra ya dari RF. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin saya persingkat saja ya, terkait dari Presiden yang tahun pertama tentang naracita yang tentang reforma agraria menjadi senjata. Itu kenapa tidak hal tersebut tidak dijalankan atau tidak diimplementasikan ke masyarakat. Yang kedua, di sini yang kita soroti kaum muda gitu. Kaum muda mengapa sampai hari ini bisa dibilang enggan untuk menjadi seorang petani. Bahkan dari ya memang kebanyakan memang seorang petani ini adalah usia lanjut gitu ya. Gitu ya. Silakan untuk Mas Didi. Ya, terima kasih Mas Putra dari Kosan Pikir ya. Memang ini saya tunggu sebetulnya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kemudian implementasi yang harusnya dijalankan oleh Jokowi dan itu sudah dinawacitakan di periode lama atau periode 1 itu tidak dijalankan. Nah ini sebetulnya bersinggungan dengan sejarah kita juga. Nah sejarah kita ini kalau kemudian mau kita kembali pada zaman Orde Baru, waktu kemudian pergantian kepemimpinan Soekarno, waktu itu UOPA ini dianggap sebagai satu produk yang populis untuk kemudian masyarakat bisa mengakses lahan, bisa mengakses tanah-tanah untuk melakukan produktivitas, untuk kemudian membangun bangsa lewat kedaulatan pangan atau kedaulatan tanah itu sendiri. Tapi oleh Orde Baru yang kemudian punya paradigma pembangunan, ini kemudian UUPA dianggap suatu produk yang akan menghalangi Indonesia untuk bisa mengakses modal atau kemudian akan menghambat pembangunan di Indonesia. Karena waktu itu ada memang sejarah politik ya, politik agraria. Kenapa kemudian UPA ini tidak dijalankan? Karena waktu itu Orde Baru kan sangat getol dengan ini ya, komunis. Dan UPA itu dianggap sebagai salah satu jalan atau produk hukum yang
ini kan oleh komunis. Nah, padahal di UPA sendiri semangatnya atau prinsip-prinsip yang kemudian ada itu bukan semata penguasaan itu milik bersama, tapi ada atau mengakui juga kepemilikan pribadi atau perseorangan. Dan itu jelas tidak kemudian bisa dianggap seperti yang tadi dibilang oleh Orde Baru. Nah, akan tetapi undang-undang tadi sudah dibentuk, Undang-Undang nomor 65 tahun 67. Jadi UPA ini 60, kemudian di tahun 67 setelah Orde Baru itu terbentuk, mereka melakukan restrukturisasi undang-undang, memasukkan undang-undang penanaman modal asing, pertambangan dan kehutanan. Nah, inilah yang kemudian sejarah yang kemudian bisa kita lihat bagaimana situasi hari itu menentukan kondisi di perjalanan Jokowi. Karena waktu itu modal asing banyak, kemudian yang masuk adalah modal-modal dari luar yang kemudian itu menjadikan Indonesia ketergantungan dengan hutang. Oke, kalau kemudian pada waktu itu Orde Baru menghutang untuk kemudian melakukan pengembangan negara atau pembangunan untuk membangun di seluruh Indonesia. Tapi enggak. Waktu itu pembangunan hanya dilakukan di Jakarta atau kemudian di keluarga cendana gitu. Dan membuat modal-modal asing ini ya hanya di segelintir orang tersebut, sehingga itu berlanjut terus menerus dan sampai hari ini kita kalau kemudian di total lah itu sudah berhutang 10.000 ya. Kalau kemarin tahun 2020 itu kan masih 8.000 triliun. Nah, pandemi kemudian masuk, Indonesia menghutang lagi untuk kemudian bisa menyelesaikan pandemi sekitar, berarti kalau sekarang itu ada 10.000 triliun dan itu harus dibayar. Nah, konsekuensi logis dari hutang ketika kita tidak mampu membayar, karena hutangnya ini terhadap lembaga donor ya, ada IMF, ada World Bank, ada WTO mungkin masuk di dalamnya sebagai lembaga donor, maka konsekuensi logis adalah produk-produk dari luar negeri itu mau nggak mau harus bisa masuk di sini. Dan kalau kemudian sudah bisa masuk, mereka mendirikan perusahaan, mereka kemudian menginginkan tanah-tanah negara yang kemudian bisa diambil atau diambil alih. Nah, atas hal itulah kemudian nawacita Jokowi hanya sebatas jargon saja untuk kemudian meredam masyarakat gitu, yang ada di bawah ini, dan tidak dijalankan juga. Di nawacita Jokowi itu kan akan membagikan 9 juta hektar tanah untuk kemudian dikasih redistribusi kepada masyarakat. Tapi selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi hanya 6% yang kemudian telah dijalankan, dan itu hanya sebatas bagi-bagi sertifikat. Nah, sudah dibilang tadi bahwa kalau hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanpa kemudian kita diberi akses modal, akses untuk kemudian bisa melakukan produksi, maka ya petani juga tidak akan bisa menghidupkan tanah.
Jadi tanah yang kemudian disertifikat karena sistem yang tadi sudah terbentuk di awal kayak begitu. Ya lagi-lagi petani mungkin ya udah saya jual saja sertifikat atau tanahnya itu. Tidak kemudian dilakukan produktivitas pangan atau kemudian meningkatkan pangan negara ya. Dan nawacita hanya sekedar ya, jargon tanpa kemudian dilaksanakan. Lagi-lagi persoalannya adalah yaitu ketergantungan dengan hutang tadi, sehingga lembaga pendonor kemudian menginginkan bentuk imbalan daripada hutang yang kemudian tidak kita bisa bayar. Makanya ada yang kemudian memiliki tanah tapi diketahui ternyata pemiliknya ada di luar negeri, dan itu tidak sesuai dengan semangat UPA bahwa ketika objek itu tanah, kemudian subjeknya itu ada di luar negeri, ada di luar objek tersebut, maka itu disebut tanah abstain, atau kemudian orangnya tidak bisa hadir atau subjeknya tidak bisa hadir, dan itu bertentangan dengan keadilan sosial. Itu mungkin untuk nawacita. Jadi nawacita memang belum dilaksanakan karena itu tadi. Mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau persoalan apa tadi? Nah, kaum muda yang enggan kemudian melakukan proses produktivitas atau melakukan proses bertani, karena memang kebijakan yang kemudian diambil atau political will oleh pemerintah ini tidak kepada pertanian. Sekarang anak muda disuruh bertani, tapi kemudian kebijakan tentang pertanian tidak pro terhadap pertanian itu sendiri atau tidak pro terhadap masyarakat. Misalkan contoh yang kemudian bisa kita lihat, ketika kita punya produktivitas bawang putih yang banyak, tapi di saat itu juga pemerintah melakukan impor besar-besaran. Dan ini sangat sangat mencekik petani lah. Karena ketika impor masuk dan barang memang lebih murah daripada kepemilikan petani. Katakanlah misalkan petani Indonesia untuk kemudian melakukan produktivitas bawang putih tadi adalah 1 kilo itu 15.000 misalkan, tapi harga masuk dari impor cuma 5.000 dan petani tidak bisa menjual. Akhirnya ya yang terjadi ya bawang putih milik petani tidak bisa dipasarkan. Kalaupun mau dipakai sendiri ya mungkin buat keluarga, tapi kan yang kemudian perusahaan ini atau toko-toko atau kemudian warung-warung yang menggunakan bawang putih ini memilih yang dari pemerintah atau yang dari impor karena lebih murah, dan itu berlangsung cukup lama. Dan di semua sektor pangan, ketika kita produktivitasnya tinggi, misalkan cabai misalkan atau beras misalkan, itu dilakukan impor, dan ini sangat membuat anak muda yang enggan bertani begitu, Mas Fitra. Jadi kebijakan yang tidak pro terhadap pertanian inilah yang kemudian menyebabkan pandangan anak muda terhadap sektor pertanian ini ya tidak menjanjikan. Ngapain kalau tidak menjanjikan kita masuk di dalam dunia itu? Ya, mungkin itu. Mungkin ada feedback. Ya, terima kasih. Bagaimana Mas Putra, ada feedback?
sedikit ya Mas ya. Dari semua runtutan persoalan ternyata kita memang ya sebagai masyarakat Indonesia memang belum bisa lepas dari tekanan sejarah, baik itu dari segi undang-undang sampai dengan kehidupan sehari-hari kita. Di satu sisi negara tidak memberikan hak leluasa ya untuk para petani dalam melakukan aktivitas produksi ya. Namun di sisi lain produksi dari petani ini merupakan barang pokok atau hal pokok untuk kemakmuran masyarakat. Dilematisnya menurut saya itu. Nah, lantas dari sederetan persoalan ini, bagaimana ya peran kita ya, yang ada di sini dulu lah. Kira-kira untuk menyelesaikan persoalan ini maupun itu jangka panjang tidak jadi masalah. Adakah sebuah konsep ya yang mungkin bisa kita usahakan bersama untuk ke depan atau apa ya? Jalan keluar ya. Ya mungkin ya jalan keluar lah dari semua rentetan persoalan itu. Karena memang kalau dilihat dari penjelasan pembicara tadi itu sudah di ranah wilayah politik global juga ya, politik internasional juga. Maka ketika mendengar itu ya menurut saya bakal susah juga bagi kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Bahkan negara pun tidak bisa menurut saya. Baik, terima kasih Mas Citra. Mungkin langsung saya silakan untuk ke closing. Baik, Mas Fitra, selama ini memang rakyat ini terlalu baik untuk negara sebenarnya. Ketika hak-haknya dirampas, ya mereka akan bersikap biasa saja dan mungkin negara saat itu lagi hilap, sehingga kemudian barangkali nanti akan berubah. Ternyata dalam konsep persoalan penanganan konflik agraria, konsepnya tidak seperti itu. Kalau kemudian kita berharap dengan negara, tidak masalah berharap, tapi kemudian harapan itu juga harus diselingi dengan tindakan nyata dari kita, apa yang kemudian kita bisa berbuat. Maka kalau kita berbicara agraria misalnya, kawan-kawan di Malang Selatan itu, ya mereka bergeraknya dari bawah. Mereka mengorganisir massa, yang mengorganisir kawan-kawan petani yang hari ini mungkin hak-haknya mereka direbut oleh negara. Mereka organisir itu untuk melakukan advokasi kepada pemerintah. Contoh misalnya konflik di Tegal Rejo itu ya dengan PTP 12 itu memang mereka mengorganisirnya dari bawah. Jadi mereka mengorganisir itu dari bawah, kemudian itu disampaikan kepada pemerintah saat itu. Karena pemerintah ini akan berbicara power mana yang kemudian hari ini bisa mempengaruhi kebijakan, kan seperti itu. Maka juga ketika tadi disinggung persoalan Jokowi, siapa sih yang dibaliknya Jokowi itu kan siapa? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Apakah kemudian rakyat yang hari ini mengeluh dengan konflik agraria, mengeluh dengan hak-hak tani karena nggak dipenuhi, atau kemudian ada orang lain di balik itu? Itu yang maksud saya tadi, analisa aktor yang terlibat dalam konflik seperti itu. Pak Jokowi ini adalah aktor yang terlibat langsung dalam persoalan konflik agraria hari ini. Tapi jangan lupa ada aktor juga yang berperan secara tidak langsung. Di baliknya Pak Presiden Jokowi itu yang kemudian juga harus kita analisis. Begitupun ketika kita melihat kemudian konflik di Malang Selatan misalnya, persoalan PTP 12 dan seterusnya. Siapa yang kemudian konflik secara langsung di situ? Yang konflik secara langsung adalah rakyat yang kemudian itu diklaim sepihak lewat PTPN 12 itu. Jadi sebenarnya kalau dalam kasus Tegal Rejo itu kan rakyat sudah dimenangkan sebenarnya di pengadilan kepanjang itu, mereka sudah dimenangkan. Hanya persoalan di tahun 2019 lahan itu juga diklaim secara sepihak. Ini adalah aktor yang terlibat konflik secara langsung di lapangan, ya kan? Ada rakyat di situ, ada kemudian perusahaan yang kemudian mengklaim itu. Tapi orang-orang di balik perusahaan ini siapa? Apakah jangan-jangan juga perusahaan ini juga adalah orang yang hari ini juga berada di balik
pemerintahan yang membuat regulasi. Jadi itu kayak lingkaran setan begitulah kira-kira. Nah, saya bilang kan tadi, maka struktur politik kita hari ini dalam setiap pemilihan dan seterusnya itu mengajarkan kita bahwa rakyat Indonesia itu harus survive ketika ingin memperjuangkan persoalan agraria. Taruhlah misalnya kita teriak di depan gedung Dewan hari ini, kamu berjasa nggak terhadap saya naik misalnya jadi presiden? Kan itu dulu pertanyaannya pasti. Tapi kalau misalnya ya mereka misalnya suara rakyat sudah dibeli misalnya sejak awal ya kan, sudah dilakukan lobby-lobby seperti itu, ya mereka akan mengesampingkan suara kita. Nah, sehingga ini kan sering mungkin ketika main politik 5 tahun, nah pola-pola ini sering dimainkan. Maka dalam persoalan konflik agraria, silahkan misalnya kita harus terjun langsung secara praksis di masyarakat. Mana titik konflik misalnya terjadi konfliknya di DAU, ya sudah kita meliput dengan masyarakat DAU untuk melakukan pengorganisasian massa di situ. Pertama kita sadarkan dulu hak-hak apa saja yang sudah kemudian dirampas oleh negara hari ini, dan kemudian nanti kita advokasi strateginya bagaimana. Jadi kira-kira itu Mas Mitra. Jadi sebenarnya berharap dengan negara hari ini dengan sistem politik yang saya pikir cukup transaksional, ada proses mahar politik di situ, itu juga meragukan endingnya. Dan itu nanti perputarannya juga begitu. Lihat setiap 5 tahun misalnya, gimana sih proses kepemilihan pemimpin A, B, dan C? Siapa saja aktor-aktor yang terlibat di situ? Maka itu nanti akan mempengaruhi regulasi yang dibuat, karena regulasi yang dibuat itu juga dipengaruhi oleh faktor politik. Politik juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang bermain di balik itu. Kan begitu. Nah, jadi itu ya yang menurut saya yang harus kita lakukan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Dan selanjutnya barangkali ini juga menjadi harapan saya kepada kader-kader IFM Malang Raya. Yang pertama, kita harus paham sejarah bahwa konflik agraria itu nggak hanya terjadi hari ini, tapi dalam pergulatan sejarah juga begitu. Kenapa Indonesia itu pengen merdeka tanggal 17 Agustus itu? Karena tanah dan air mereka itu yang harusnya menjadi rakyat Indonesia itu diambil oleh orang luar. Mereka nggak terima dan kemudian mereka ingin merdeka. Dan Soekarno pun bilang sendiri bahwa perjuangan anak cucu kita itu akan lebih berat, karena yang akan dihadapi adalah teman ngopi barangkali ya, teman ngopi kita itu. Dan di situ sebenarnya Isyarat Soekarno, kenapa kemudian kita harus terus berjuang di persoalan agraria, kenapa kemudian kita harus berjuang pengorganisasian massa. Jangan harap pola-pola yang kita lakukan dalam perjuangan agraria ini sifatnya reaksioner ya. Itu boleh lah misalnya kan. Ini catatan untuk kawan-kawan IMM, boleh. Tapi kemudian nggak ada, saya lihat dalam perjalanan sejarahnya perjuangan persoalan agraria ini goal dalam 1-2 tahun. Itu tahunan mereka kemudian bisa goal. Karena goal misalnya tahun ini, kayak misalnya di Tegalrejo itu, ya mereka dikabulkan bandara internasional itu. Atas nama pembangunan, sawah yang dulu bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, itu dijadikan lapangan pesawat terbang yang belum tentu juga lapangan pesawat terbang itu juga laku. Nah, pendekatan itu yang kemudian tidak dilakukan. Contoh lagi misalkan, teman-teman juga pasti melihat ada Samin lawan semen misalkan di Kendeng misalkan. Ya, lagi-lagi pendekatan atau keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat ini tidak ada. Yang ada itu ya hanya kebijakan-kebijakan sifatnya jargon tadi, reforma agraria untuk kemudian mendistribusikan keadilan. Tapi mendistribusikan tanah 9 juta dalam waktu satu periode kepemimpinan aja nggak selesai. Dari 9 juta hektar yang kemudian terrealisasi hanya 6%, dan itu hanya sifatnya bagi-bagi sertifikat. Nah, mungkin itu atas nama pembangunan semua bisa gusur ya. Mungkin Mas Fahmi ada tambahan.
Oke, kalau pengalaman konkret terkait pertanian, saya masih belum ya, karena sepanjang di malam ini saya belum pernah jadi petani. Tapi saya adalah nelayan kawan-kawan ya, karena saya dari Kepulauan Sumeneb. Jadi Kepulauan Sumeneb itu dia menolak cantrang ya, menolak cantrang itu sejak saya belum lahir. Sejak saya belum lahir itu sudah menolak cantrang. Akhirnya tahun 2000 sekitar 2016 ya kan, sekitar 2016 ada orang baik yang bernama Ibu Susi Pujastuti ya. Itu orang baik yang itu melarang penggunaan cantrang. Ternyata orang baik itu kadang nggak laku di kekuasaan ya, nggak laku di kekuasaan karena ya mereka nggak mau diajak istilahnya kong kali kong dan sebagainya biasanya kan. Dia lahirlah menteri yang korupsi itu sebenarnya. Dia memperbolehkan kembali. Dan memang yang harus kita tekankan dalam persoalan advokasi itu ya istilahnya membangun kesadaran kolektif itu. Mungkin petani hari ini belum berteriak ya karena mereka masih berdalih saya bisa paling enggak kalau nggak laku dijual ya kan, saya bisa masih makan sendiri kan begitu. Tapi kalau kemudian ketika kita berpikir jangka panjang ya kan, namanya segala sesuatu itu kan nggak hanya kemudian harus kita siapkan hari ini, tapi kemudian kita melihat dampaknya ke depan ini potensinya bagaimana. Jadi masyarakat nelayan Sumeneb itu sudah melihat sampai sejauh seperti itu. Jadi kalau kita pertahankan misalnya penggunaan alat tangkap yang istilahnya nggak ramah lingkungan tersebut ya kan, lingkungannya rusak, maka kemudian ikan-ikannya juga rusak gitu kan. Maka dengan kesadaran itu juga akhirnya mereka mau menadvokasi, mau mempertahankan idenya. Tapi nggak ada jaminan juga regulasi 5 tahun ke depan ini nggak berubah. Karena saya bilang tadi, yang namanya regulasi itu ada istilahnya aktor yang tampak secara langsung ya kan, yaitu pejabat yang berkuasa saat itu. Tapi yang berbahaya itu aktor-aktor yang nggak kelihatan itu sebenarnya. Orang yang ada di balik suksesnya si A, si B, dan si C. Itu yang kemudian harus kita antisipasi. Makanya sangat rugi ketika memang kawan-kawan ini apatis dalam hal persoalan politik. Sementara segala sesuatu kebijakan itu ditentukan dalam politik, termasuk produk hukum itu. Makanya nanti kalau teman-teman misalnya ada konsultasi politik di daerahnya, saya sarankan pulang. Kemudian kawan-kawan mengorganisir orang di situ untuk memastikan bahwa orang yang akan menjadi penentu kebijakan itu dia adalah orang yang lebih baik daripada saya, kan begitu. Itu harus kita tanamkan. Nah, gitu. Bukan kemudian kita abstain dalam persoalan pertanian, persoalan advokasi, habis itu kita mau lunda ya. Saya pikir itu bukan karakter mahasiswa ya. Kita harus terlibat dalam pengorganisiran. Nah, itu yang kemudian saya pikir harus menjadi catatan. Dan juga begini sebenarnya kawan-kawan. Terkadang kita juga dalam hal yang sederhana, saya pernah diskusi meskipun secara virtual ya dengan Pak Eko Prasetyo kala itu. Dia mengatakan bahwa ketika kawan-kawan menikmati apa yang kalian konsumsi dengan cara berpikir, ya kan, maka kalian akan merasakan banyak hal di situ. Taruhlah ketika kawan-kawan sore hari ini meminum secangkir kopi ya, yang sangat nikmat. Di situ jangan lupa bahwa dalam secangkir kopi itu ada gula. Dan di balik gula itu ada perjuangan pembebasan lahan perkebunan gula. Ada buruh gula yang kemarin di Malang itu, yang mereka istilahnya tidak terbeli gulanya. Ini juga saya pikir juga perjuangan petani, perjuangan kawan-kawan buruh juga harus kita apresiasi sebagai generasi penikmat perjuangan mereka itu, ya kan? Dan ketika misalnya dikonteskan dengan krisis iklim, ini unik. Indonesia itu ketika berbicara 100% persoalan sampah misalnya, maka 70%-nya adalah sampah sisa-sisa makanan. Jadi kita nggak pandai misalnya menghormati bahwa sayur yang kita buang 1 lembar itu mereka penuh perjuangan. Mereka tiap hari misalnya harus istilahnya menyiram ya kan, belum lagi tanahnya mereka harus obok-obok dulu ya kan, sama kekuasaan dan seterusnya. Oke. Maka maksud saya yang ingin saya tegaskan bahwa perubahan itu nggak dari atas ya kan. Indonesia dalam merebut tanah airnya
itu butuh waktu yang kita dijelaskan dalam sejarah itu 3,5 abad kawan-kawan ya. Itu lama sekali itu. Itu untuk istilah itu tanah air Indonesia itu kan tanah kita sendirian gitu ya. Ada penjajahan ya kan. Kita berjuang merebut itu selama 350 tahun ya. Kurang lebih 3,5 abad lah, kurang lebih ya. Karena itu juga kontroversi sejarahnya. Sejak kapan Belanda menjajah kan begitu. Masih kontroversi. Begitupun tanah kawan-kawan, tidak mungkin misalnya saya ini orang Sumedang mau memperjuangkan tanahnya di Bima misalnya, kan agak berat juga. Saya nggak tahu topologi di Bima itu seperti apa. Maka kawan-kawanlah yang kemudian lahir dari tanah ya kan, ada kemudian istilahnya tanah yang mengalir di kawan-kawan itu, maka kawan-kawanlah yang paham terkait istilahnya kondisi real apa yang dihadapi. Nah, gitu. Nah, itu saya pikir menjadi catatan. Kenapa kemudian dalam situasi ini ditekankan oleh salah satu tokoh itu, kita jangan mengharap pemerintah. Karena nggak mungkin Presiden Jokowi, orang Solo itu dia mau memikirkan tanah yang ada di Sumeneb atau yang ada di Malang kan gitu. Maka saya pikir orang-orang yang bersentuhan langsung lah dengan tanah itu yang kemudian akan memikirkan. Dan nggak cukup dipikirkan, tapi juga segera dilakukan organisir. Jadi Tegal Rejo itu dia mengorganisir Mas Ipan ya. Dia mengorganisir, kemudian istilahnya dia mengaspirasikan tanahnya kepada Pengadilan Negeri Kepanjen kalau nggak keliru itu. Akhirnya mereka dikabulkan bahwa tanah itu menjadi hak milik mereka. Sebelum nanti diklaim lagi sama salah satu perusahaan BUMN itu, akhirnya sekarang dalam proses sengketa lagi. Ya begitu yang prosesnya. Nah, gitu. Oke ya. Insya Allah di balik kesabaran ada kenikmatan yang menunggu kita lah, kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Didik dan Mas Roni. Ada feedback terlebih dahulu? Cukup? Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Sebutkan nama dan komisaris. Mohon maaf, bisa lebih kencang suaranya. Siap, terima kasih moderator. Saya Bindi dari Rompang Tiga. Kedengeran ya moderator? Siap. Menarik kajian pada kesempatan hari ini. Ketika saya apa yang dipaparkan oleh materi depan, bagi saya itu adalah pengetahuan secara ilmiah dalam bidang pertanian. Hari ini saya ingin membenturkan dengan realita yang ada ya. Ya, saya asal juga Madura gitu. Tapi mungkin realita berbeda di sana. Dalam artian begini, tanah di sana bukan dijajah oleh orang-orang yang berkepentingan dalam artian ingin mempersempit lahan pertanian, tapi kebalikannya, lahan pertanian di sana terbengkalai dengan tidak adanya kemudian kesadaran masyarakat untuk terjun langsung ke pertanian. Dan lagi-lagi paradigma yang dibangun oleh masyarakat bahwa petani itu adalah profesi yang dalam arti tidak baik. Ketika menggunakan pendidikan, tentunya jangan lari ke pertanian, tapi jadilah sarjana, jadilah doktor dan lain. Maksudnya di bidang selain pertanian. Sehingga ketika ditanya berapa kemudian sarjana pertanian yang lahir, itu banyak. Tapi untuk mengadvokasi kesadaran kepada masyarakat itu bersentuh. Maka dari saya bukan orang pertanian, tapi saya sadar bahwa penting kemudian pertanian ini kita perjuangkan, kita kembalikan bagaimana kemudian lahan-lahan itu terolah dengan baik. Tidak hanya jadi lahan kosong tanpa ada ukuran di atasnya hanya rumput saja. Maka pertanyaan saya, apa kemudian adakah instrumen dalam hal pendekatan kepada masyarakat untuk menyadarkan bahwa petani itu penting, bahwa petani itu bukan sesuatu yang jelek ataupun bukan pekerjaan atau profesi yang tidak baik. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Mas Fendi dari RF. Mungkin dari sini. Mas Didi. Ya. Baik, saya coba dahulu, nanti Mas Roni melanjutkan karena sesama Madura ya.
mungkin bisa pendekatannya lebih ini. Yang pertama yang kemudian mesti kita pastikan adalah bahwa sampai hari ini juga kebijakan atau kemudian political will dari pemerintah, kemauan pemerintah untuk membuat kebijakan yang bahasanya pro terhadap petani, karena kita tahu bahwa petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia, itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Itu yang menyebabkan mungkin orang yang kemudian hari ini mempunyai tanah-tanah enggan, karena termasuk kemudian misalkan biaya produktivitas atau biaya produksi pangan itu lebih tinggi daripada nanti ketika penjualan. Nah itu yang pertama, sehingga ya mungkin petani atau masyarakat di sana enggan, karena melihat bapak saya mungkin dari dulu petani tidak ada kemajuan, dan stigma-stigma juga sudah terbentuk di masyarakat bahwa petani itu identik dengan kumuh, kotor dan lain sebagainya, dan miskin. Yang terutama itu miskin. Sehingga keadaan-keadaan atau fakta-fakta itu menyebabkan manusia Indonesia semacam, kalau bahasanya Marx itu teralienasi atau kemudian tersingkirkan dari akarnya. Masyarakat kita dijauhkan dengan tanah, dengan produktivitas petani. Dan memang ini sudah lama dibangun dan berangsur-angsur selama 32 tahun ya. 32 tahun kita dibangun paradigma bahwa tanah itu hanya persoalan ekonomi, tidak ada nilai sosial di sana. Padahal ada orang yang menganggap bahwa tanah itu punya hubungan dekat dengan manusia, bahkan sampai tingkat religiusitas itu diukur dengan tanah. Tapi tadi kasusnya adalah tanahnya tidak kemudian digunakan untuk melakukan produksi. Dan mungkin tanahnya tidak bisa menghasilkan, lebih baik mungkin dijual. Nah itu yang kemudian paradigma yang sudah dibangun pemerintah sejak lama. Ada lagi mungkin pupuk yang kemudian hari ini beredar, pupuk subsidi itu ya sudah diagung-agungkan bahwa untuk kemudian menghidupkan tanaman di atasnya itu hanya butuh pupuk NPK. Padahal pupuk NPK ini sangat dekat dengan menyebabkan dampak tanah menjadi tingkat kesuburannya menurun drastis, dan ketika nanti dibajak itu akan keras sekali, tidak bisa subur kayak di Malang. Nah itu yang menyebabkan mungkin kalau misalkan bertani pun tidak maksimal, dan akhirnya mungkin dibiarkan saja. Kalaupun dijual ya mungkin hanya untuk bisa mencukupi kebutuhan selama 1 tahun 2 tahun. Nah, kemudian mengenai instrumen yang bisa kita lakukan. Nah, saya coba masuk langkah-langkah konkret yang kemudian bisa kita lakukan. Memang hari ini IMM Malang Raya, khususnya mungkin di sini ada komisariat pertanian, nggak ada. Nah, ada FVP ya?
Ya. Ya, harusnya yang kemudian telah melakukan pendidikan atau yang mengenyam pendidikan, yang telah mengenyam pendidikan di kampus-kampus, dan saya rasa memang ini bukan hanya persoalan orang yang kemudian mengenyam pendidikan di Fakultas Pertanian. Kita harus multidisiplin dalam membangun keadaan ini. Para kader-kader mungkin IMM ya bisa melakukan inisiasi untuk kemudian melakukan penyadaran dengan langsung terjun. Nah, kalau bahasanya Nietzsche itu pernah bilang bahwasanya mulailah dari apa yang mereka tahu, bangunlah dari apa yang mereka miliki. Jadi datanglah ke rakyat, mulailah dari apa yang mereka tahu, bangunlah dari apa yang mereka miliki. Nah, kalaupun semua itu sudah selesai, maka rakyat di situ akan bilang bahwa kamilah yang telah membangun semua itu. Artinya Nietzsche menginginkan kita datang terjun langsung ke lapangan, membangun dari apa yang mereka tahu dan apa yang mereka miliki. Karena kalau kemudian kita membangun dari, mungkin karena kita mahasiswa, kemudian kita coba memasukkan apa yang mereka tidak tahu, ya tidak menyelesaikan persoalan di situ. Nah, kemudian sebagai organisasi mahasiswa mungkin yang bisa dilakukan adalah konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini bisa dilakukan untuk perjuangan petani atau perjuangan masyarakat. Ya, hari ini mungkin Indonesia merdeka selama 76 tahun. Ya, 76 tahun. Masih ada harapan, teman-teman, untuk kemudian kita bisa merebut kembali kedaulatan tanah-tanah kita yang kemudian dikuasai asing. Dan memang jalannya adalah dengan melakukan reforma agraria yang sejati. Karena bagi saya yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi JK tahun lalu dan kemudian Jokowi Amin sekarang itu hanya reforma agraria palsu yang kemudian hanya bagi-bagi sertifikat, kemudian bagi-bagi legalisasi aset itu tanpa kemudian ada bentuk pemberdayaan di situ. Bahkan sampai mekanisme pasar pun itu harus diakomodasi oleh pemerintah. Nah, tentu kita tahu bahwa hari ini kita masih punya kesempatan karena kita masih percaya bahwa kekuatan itu ada di tangan rakyat. Selama itu kita punya kekuatan itu, maka insya Allah ke depan itu bisa dilakukan. Yang penting syarat-syaratnya terbangun dulu, kesadaran. Kemudian kita juga punya konstitusi kita yang sebetulnya konstitusi kita ini sungguh cita-cita yang kemudian kita inginkan bersama. Dan kita punya sistem demokrasi yang mungkin hari ini demokrasi kita hanya dimiliki di pemerintah saja. Tapi ketika itu kita bangun sejak dini, ya kita harus merebut negara untuk kemudian bisa berdikari. Ya, mungkin itu kalau pandangan saya mengenai pertanyaan Mas Tendi. Oke, sedikit saja. Saya pikir secara prinsip tidak ada kemudian tanah yang tidak berguna, ya kan? Secara prinsip tidak ada yang tanah yang tidak berguna, karena toh tanah itu misalnya terbengkalai, ditumbuhi semak-semak,
bagi saya itu lebih baik daripada ditumbuhi gedung, kan kira-kira seperti itu. Jadi tanah yang kosong itu akan menjadi daerah serapan ya kan, dan kemudian semak-semak itu akan menghasilkan oksigen yang kemudian akan bisa kita hirup, dan kemudian itu akan istilahnya kualitas hidup kita lebih lebih sehat lah daripada kemudian yang hidup di tengah-tengah pergedungan yang sangat padat sekali. Tapi bukan kemudian istilahnya tadi tanah yang mungkin di level situ adalah nilainya 1, maka yang harus kita pikirkan bagaimana kemudian meningkatnya nilainya ke level 2, 3 dan seterusnya. Kalau kemudian tanah saat itu kemudian ditumbuhi semak-semak yang itu bisa menghasilkan oksigen, kalau ditanami jagung kawan-kawan bisa dapat 2. Bisa panen jagung untuk konsumsi, daunnya tetap menghasilkan oksigen. Di taraf inilah yang kemudian kadang kita nggak memikirkan di situ bagaimana kemudian meningkatkan produktivitas aset yang kita miliki sebenarnya. Makanya ini Sri Mulyani juga pernah guyon sebenarnya kepada orang Indonesia itu, lihat di luar negeri itu asetnya yang bekerja, orangnya tinggal santai, ya kan? Kalau kita itu asetnya dibiarkan aja terbengkalai begitu, kita yang potang-panting misalnya. Nggak usah kemudian dikasih, kalau istilahnya orang yang bisa pandai melihat peluang, nggak usah dikasih 1 hektar. Mereka punya tanah 2 meter ya kan, mereka bisa bangun produktivitas pertanian di situ. Mereka tidak akan membangun pertanian secara horizontal, mereka akan bangun pertanian vertikal. Oke ya, sampai di situ ya, itu yang kemudian menjadi catatan. Yang kedua adalah, apakah kemudian mereka diberikan akses terhadap pasar? Dalam istilahnya kasus tanah di Madura, saya pikir akses terhadap pasar lah itu yang kemudian juga akan kesusahan misalnya. Taruhlah mereka akan menanam singkong di situ misalnya. Siapa yang kemudian akan membeli singkong ketika memang yang beli singkong itu adalah orang-orang yang ada di Surabaya misalnya. Orang-orang yang kemudian kultur masyarakatnya misalnya penuh dengan warung kopi dan seterusnya misalnya. Dan itu kemudian yang tidak menumbuhkan kreativitas. Saya pikir ketika misalnya akses terhadap pasar itu dibuka, ya kan? Itu dibuka, maka kemudian dengan sendirinya juga akan ada peningkatan di sektor pertanian. Dengan sektor pertanian. Karena yang menentukan harga ya, harga hasil produksi itu kan juga bukan petani tadi ya. Bagaimana kemudian mereka istilahnya bisa memenuhi kebutuhan pasar. Itu yang kemudian juga harus menjadi catatan kita gitu. Harus menjadi catatan kita. Taruhlah misalnya hari ini kita punya akses pasar bahwa dengan sayuran ini misalnya ya, kita tanam sayuran, taruhlah misalnya wortel, itu harganya 5 juta misalnya, akses pasar di situ. Saya pikir di atas meja ini akan ada pot yang isinya wortel karena harganya mahal. Tapi kan kita kadang nggak punya akses akses ke sana gitu kan. Kadang kita nggak punya akses ke sana, sehingga kemudian itulah yang menyebabkan produktivitas nilai lebih daripada tanah yang kita miliki itu juga terbengkalai di situ. Tapi daripada misalnya tumbuh gedung misalnya, dan gedungnya istilahnya juga nggak menumbuhkan aset ya kan, lebih baik kemudian tanah itu dibiarkan saja, istilahnya mereka melajang ya kan, kemudian nanti mencari bagaimana dia akan tumbuh dan berkembang. Kira-kira seperti itu ya untuk kasus tanah di Kangian ya Pak. Iya siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Sore dan Mas Didik atas jawabannya. Bagaimana, ada feedback? Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, monggo silakan. Sebutkan nama dan komisariat. Mohon maaf Mas, agak dikenceng ya suaranya. Apakah bisa UU DHG digunakan untuk merampas
hak guna lahan gitu ya. HGU kan ya, HGU ya, hak guna lahan itu dijadikan dalih untuk merampas tanah petani gitu kan. Oke. Ya. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin Ya, terima kasih. Masih ada adolescensi di sini, Komisariat Pertanian yang sebetulnya memang harus peka terhadap isu-isu pertanian ya. Tapi itu tidak juga menegasikan kawan-kawan yang lain, karena sejatinya kita semua penting untuk kemudian melakukan penyadaran di sektor pertanian, karena yang paling utama yang dikatakan oleh Soekarno itu bahwa pangan adalah soal hidup matinya bangsa. Nah, tentu kita sebagai bangsa tidak kemudian mau kita menjadi bangsa yang tidak berdaulat lah, seperti itu. Karena kita negeri agraris tapi kekurangan pangan. Nah, memang untuk kasus bagaimana negara bisa merampok atau kemudian bisa menggusur walaupun itu tanah-tanah yang sudah dimiliki secara secara legal karena ada sertifikat tanahnya. Tapi yaitu tadi negara dengan dalih pembangunan walaupun tanah yang sudah bersertifikat hak milik itu tetap bisa kemudian dilakukan penggusuran. Nah, sebetulnya ada mekanisme di situ. Mekanisme bagaimana ketika negara butuh tanah dan sedangkan tanah itu dimiliki oleh rakyat. Ada mekanisme ganti untung. Sebetulnya bukan ganti rugi, karena selalu yang di benak kita ini kan ganti rugi, akhirnya ya masyarakat yang rugi. Nah, memang dalihnya atas nama pembangunan, lagi-lagi ya. Nah, persoalannya adalah ketika banyak kasus penggusuran lahan itu tidak kemudian diganti secara untung. Dan pelaksanaan penggusuran itu sebetulnya berbenturan dengan UU PA itu sendiri. Karena harusnya negara ini menjamin hak milik rakyat, tapi kemudian tadi bisa menggusur seenaknya. Pun ganti untung pun tidak dilaksanakan dengan baik. Harusnya ketika ganti untung itu harus ditindaklanjuti juga, atau kemudian diberikan akses yang lebih terhadap penggantian untung itu. Ya, itu untuk kasus apakah kemudian hak guna itu bisa menyerobot tanah-tanah yang bersertifikat. Jangankan tanah yang bersertifikat, hutan lindung yang seharusnya di dalam konstitusi kita itu dijadikan sebagai penyangga kehidupan, itu bisa dilakukan penyerobotan. Itu Bapak Mas Bayan. Ya. ya, terima kasih Mas Didi. Bagaimana, ada feedback atau ada tambahan? Cukup. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Babi. Oke ya, Mas Royan. Kalau status hukumnya lebih kuat mana? Tanah yang sudah hak milik ya kan, dengan tanah yang hanya berstatus HGU, itu jelas lebih kuat yang punya hak milik. Jadi kalau kemudian kita adu sertifikatnya, kita punya betul sertifikat hak milik di situ, ya kan, kemudian sertifikat hak guna di situ, maka yang kemungkinan besar itu yang menang adalah
hak milik karena status hukumnya lebih kuat. Hanya persoalannya dalam wilayah begitu itu kan nggak cukup hanya sertifikat, karena orang yang membuat sertifikat dan yang punya keputusan sertifikat itu kadang lebih berpengaruh. Nah, disitulah kemudian kenapa kadang pengusaha mereka lebih dimenangkan ya kan, daripada orang-orang yang berlindung di balik hak miliknya itu, karena mereka bisa menciptakan banyak peluang untuk ke sana. Tapi kalau status hukumnya jelas menang hak milik. Makanya kalau kawan-kawan misalnya nanti ada rencana beli kos-kosan, jangan beli yang HGU ya, dipastikan hak miliknya dulu kan. Hak miliknya itu siapa? Karena kalau hak milik itu nanti statusnya juga berbeda. Tanah itu kan bisa diwariskan dan seterusnya. Nanti ada status tanah HGU. HGU itu kan dia ada masanya ya. Ada masanya sekitar berapa tahun, nanti bisa diperpanjang lagi. Setelah itu kan nggak bisa. Kalau hak milik yang nggak ada masanya itu ya dimiliki seumur hidup. Hanya persoalannya itu dibatasi, ya kan? Itu dibatasi. Kalau hak guna itu bisa berapa? 25 hektar ya? Iya, 25 hektar. Tapi kalau hak milik pribadi ya nggak sampai segitu. Tapi statusnya ya ini meskipun orang yang punya hak milik ini mati ya kan, itu bisa diwariskan. Nah, begitu. Bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Tapi kalau HGU ya dilanjutkan kontraknya begitu kan. Statusnya dilanjutkan kontrak. Jadi itu ya status hukumnya. Hanya persoalannya memang lagi-lagi ada tangan-tangan tersembunyi ya kan, yang kadang itu menentukan kebijakan. Jadi kalau dulu kan di salah satu desa itu ada istilah tanah bengkok ya, tanah bengkok itu kan. Kemudian setelah sistem itu tidak ada, sistem itu kemudian dimiliki oleh desa. Kemudian tanah di situ bersifat tanah letter ya, letter C dan seterusnya. Itu ketika kita ingin beli tanah ya kan, dan kalau di desa-desa itu sangat ketat sekali praktik biodal. Bilang kantornya kebakar ya, kita bingung mau kemudian kita urus kemana sertifikat tanah yang ada di desa itu. Tapi sebenarnya kalau clear persoalan undang-undang pokok agraria yang tadi disampaikan Mas Didi itu, ketika sudah menempati di situ selama 25 tahun lebih ya Mas, itu otomatis menjadi hak milik ya kan. Nah itu bagus. Kenapa kemudian undang-undang pokok agraria ini tetap kita pertahankan ya kan, tetap kita peringati ya, karena juga statusnya di situ sangat kemudian memperjuangkan tanah-tanah yang harusnya menjadi hak rakyat. Hanya persoalan di situ kan kadang diganggu ya, kayak statusnya Rocky juga kan diganggu dia tanahnya juga kan begitu. Oke, jadi saya pikir itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Roni. Jangan lupa setelah konter KPR. Lanjut. Menos, mencoba? Ya, baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Terakhir ya, Terakhir Ki. Mau ke Jakarta. Iya. Dan juga terkait masalah pengawalan di wilayah-wilayah atau ada konflik itu juga sejauh mana yang sudah dilakukan oleh pimpinan cabang di Rai sendiri terkait juga sudah sejauh mana bahwa kita ini ya yang punya sebuah kesadaran untuk kemudian melakukan edukasi ke masyarakat rumpun. Kalau kemudian sentuhan kita untuk kemudian mengedukasi ini hanya sampai pada ini ya wilayah-wilayah perkotaan yang memang didominasi oleh kawan-kawan yang memang
berjamaah oleh wilayah pendidikan, saya rasa untuk kemudian memunculkan kesadaran kepada masyarakat akar rumput itu juga sangat sulit, ya kan? Nah, kira-kira langkah konkret kita ke depan ini mau ngapain? Terima kasih. Terima kasih Mas. Saya sedikit baru closing. Oh, ya, silakan Mas. Oke, karena alternatifnya tadi adalah gerakan akar rumput, maka silakan kawan-kawan IMM melakukan sebuah identifikasi. Sekarang gerakan sipil mana yang kemudian konsen berbicara persoalan agraria misalnya. Taruhlah misalnya IMM punya gerakan yang dari bawah, misalnya rumah pangan milenial, kebetulan penggagasnya ada Mas Ridwan di sini misalnya. Nah, itu rumah pangan milenial, ada Mas Ridwan di sini. Kawan-kawan seberapa jauh kemudian berkonsolidasi di situ untuk memperjuangkan istilahnya penguatan pangan. Maka harus ada identifikasi begitu. Mana sih sebenarnya yang satu perjuangan dengan kita? Jangan satu perjuangannya dengan kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu nggak butuh kita sebenarnya kan. Kalau mereka butuhnya pas mau pemilu saja gitu kan. Habis itu kan mereka udah tinggalin kita gitu kan. Maka sekarang gerakan sipil mana yang kemudian konsen berbicara persoalan agraria? Taruhlah misalnya kita punya walhi misalnya. Bukan kita punya ya. Maksudnya sipil punya walhi misalnya hari ini misalnya. Di Malang ada MCW misalnya. Nah, inilah kemudian juga akan menjadi faksi lain yang saya pikirkan di IMM. IMM harus punya juga istilahnya semacam ruang ya kan, atau laboratorium yang itu saya pikir juga tidak harus kemudian berbicara struktural. Karena ketika berbicara struktural itu beda menteri beda kebijakan kan begitu kadang-kadang ya. Maka saya pikir juga ketika memang kawan-kawan sudah sadar bagaimana pentingnya pangan, bagaimana pentingnya agraria, silakan bangun komunitas. Itu yang dipesankan oleh Muhammadiyah. Jadi dakwah bil komunitas hari ini yang juga penting. Dan saya pikir komunitas itu kalau secara kuantitas istilahnya akan sangat jauh ya, akan sangat jauh. Karena organisasi pengkaderan juga secara kuantitas kadang banyak. Tapi ketika berbicara komunitas, paling tidak ada 2-3 orang yang konsen saja mengkampanyekan hal tersebut ya kan, itu akan menjadi opinion leader di masyarakat. Itu yang kemudian kami rencanakan ke depan ya. Kita sebenarnya betul kita sekarang sudah dekat dengan media propaganda ya kan. Media propaganda dengan gadget yang kita punya. Semoga nanti ke depan kita bisa memaksimalkan persoalan isu agraria di Kabupaten Malang ini lewat gerakan digital. Dan itu harapannya juga bisa berkelanjutan ke depannya. Harapannya seperti itu. Oke ya, saya kembalikan ke Mas Didi nih, barangkali sebagai fatwa penutup ini kan. Ya, melanjutkan dari Mas Roni ya mengenai apa yang kemudian harus dilakukan oleh mungkin organisasi kemahasiswaan. Ya, saya lagi-lagi lihat bahwa organisasi kemahasiswaan di kita mungkin di Indonesia ya khususnya memang ya tidak bisa kita pungkiri bahwa gerakan-gerakan yang kemudian kita lakukan masih bersifat sektoral. Artinya kita tidak bisa menemukan satu titik di mana kita bisa interkoneksi antara gerakan satu dengan gerakan yang lain. Nah, kemarin di tahun 2020 ketika kita juga menghadapi masa pandemi ya, walaupun sampai saat ini tapi mungkin sudah agak mendingan, tapi di tahun 2020 kita kemudian tidak bisa melakukan turun ke jalan. Waktu itu saya ikut rembuk nasional gerakan reforma agraria. Di situ ada beberapa organisasi civil society atau kemudian ada gerakan rakyat. Salah satunya ada KNPA, kemudian ada di situ KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, ada juga Walhi yang ikut tergabung di dalam situ, kemudian ada organisasi AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nasional, dan beberapa organisasi yang lain. Nah, saya tidak juga melihat IMM di situ. Nah, artinya IMM hari ini atau kemudian organisasi kemahasiswaan kita itu tidak kemudian bisa tergabung dalam
rembuk nasional itu. Dan ini mungkin jadi evaluasi ya, karena kita perlu membangun kesadaran itu bersama masyarakat atau bersama rakyat. Dan kemudian di tahun 2020 itu kita juga sudah sudah membuat manifesto politik. Kalau dulu ada manifesto politik kita membuat manifesto politik agraria. Nah, mungkin nanti bisa dilihat manifesto politik di tahun 2020 mengenai hentikan penyimpangan di sektor agraria ini, atau kemudian lakukan reforma agraria sejati, itu ada 10 poin. Salah satunya yakni mendukung kemudian reforma agraria ini dijalankan secara menyeluruh, baik itu penataan aset, yang tadi penataan akses, dan kemudian penataan hubungan produksi kita terhadap relasi antara kita sebagai objek dan tanah sebagai objek dan kita sebagai subjek. Karena kalau kita sebagai subjek tidak bisa mengakses objek kita itu, ya kita akan tercerabut, dan itu akan dimiliki oleh orang lain, atau kemudian mungkin ya ada 1% yang menguasai, ada perusahaan yang kemudian menguasai aset-aset kita. Nah, selama itu kemudian dikuasai oleh asing atau kemudian dikuasai oleh beberapa persen saja, maka selama itu pula kita harus memperjuangkan. Makanya agenda bangsa kita ini sebetulnya belum selesai, karena cita-cita undang-undang itu atau cita asas keadilan sosial itu belum tercapai, dan kemudian bumi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat itu juga belum terwujud. Makanya agenda bangsa kita ini belum selesai. Untuk kemudian mewujudkan cita-cita yang mulia tadi, maka kita harus bersama-sama turun kepada bersama-sama konsolidasi bersama rakyat untuk bisa melakukan mengawal cita-cita yang mulia itu. Mungkin itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Lebih-lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Mas Roni dan Mas Didik penjelasannya, sekaligus juga closing statementnya yang cukup menarik dan juga bagus ya. Ya, karena sudah hampir mau maghrib ya, jadi pembahasan kita cukupkan sampai sini. Mungkin jika masih ada pertanyaan atau mungkin butuh diskusi bareng-bareng mengenai agraria, entah itu petani atau apapun itu tentang lahan pertanian, bisa kita diskusi bersama-sama di lain hari waktu. Ya, ini langsung saya tutup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman dan juga dari komisariat lain yang sudah menyempatkan hadir ya di sini. Terima kasih juga kepada pemilik Jomblo untuk menyediakan tempat kajian diskusi ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Mas Didi dan Mas Roni juga untuk diskusi hari ini sangat menarik gitu ya untuk dibahas, bahkan sepertinya masih bisa berlanjut gitu ya di lain hari waktu. Terima kasih, saya selaku Nurul Hikmah selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketum, jadi kabit.